Yang penting kula niki rokokan. Lah jane. Maksudnya kula niki tauhid niki Allah. Orang kok setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala, percaya ora? Jadi defend tembakau itu membuktikan bahwa tembakau itu, merokok itu menyehatkan, mengobati malah. Udah direkam nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya ditekan juga agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Enggak guys, ini bukan udut ya, ini tisu ya, saya gulung-gulung seperti udut. Alhamdulillah saya tuh udah berhenti ngudut sekitar ya 10 tahunan lah. Tepatnya dulu waktu masih kuliah semester 4 itu saya memutuskan untuk berhenti ngudut. Jadi teman-teman yang menganggap bahwa orang yang sudah kecanduan ngudut itu tidak bisa berhenti, itu bohong ya. Bisa aja sih orang berhenti kalau memang benar-benar ada keinginan. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah video yang lagi viral, seorang oknum ya. Oknum lagi ya, ini oknum gus-gusan yang menyamakan Allah dengan udut. Bahkan hal ini katanya sampai direspon sama MUI ya, membuat MUI itu murka. Berita ini saya reaksi dari Tribun ya. Ini channel realnya Tribun ya, karena 15 juta subscriber. Semoga channel saya bisa nyampe juga tuh 15 juta subscriber. Videonya berjudul Heboh Gus Muda Ceramah Rokok Tauhid. Nah, rokok dibilang tauhid. Logo A itu Allah katanya. Ketua MUI murka, model gini bikin rusak katanya Ketua MUI. Oke, kita simak videonya. Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh video ceramah seorang Gus Muda yang menyebut rokok sebagai bagian dari tauhid dan setiap hisapannya mendatangkan pahala. Rokok bagian dari tauhid dan setiap hisapannya mendatangkan pahala. Tentu saja konten kontroversial yang diunggah oleh akun X @nocomplain pada 5 November 2000. Oh, ini orangnya. Saya pernah bahas sudah ini orang di channel saya ya. Memang ada banyak sekali pernyataan yang aneh-aneh dari oknum Gus ini, teman-teman ya. Ibadah uang kuwi pas salat tok, ampun. Rumangsane wong ning gereja kuwi ora ibadah, nggih ibadah. Mung beda carane. Ngoten tok lho sakjane niki. Lho napa mawon jenengan nyembah? Napa mawon niki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Nah, ini yang parah ya, karena mengatakan bahwa orang nyembah apa saja pasti itu menyembah Allah juga katanya gitu ya. Jadi orang nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu itu dianggap nyembah Allah juga katanya. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae terus apa wae. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae katanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bikin apa saja gitu. Jadi orang nyembah apa saja sama aja nyembah Allah. Nauzubillah. Rumangsane wong teng ngene gereja, wong teng ngene Buddha nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Tapi caranya beda kali wong Islam. Sekarang viral lagi nih, masuk berita ya. 2025 ini menuai kecaman keras, salah satunya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kyai Haji Khalil Nafis yang merespon informasi tersebut juga Tribuners. Dalam video yang viral di berbagai platform ini, Gus Muda dengan percaya diri mengklaim bahwa merokok bisa menjadi zikir. Ia menganalogikan isapan rokok yang diembuskan ini dengan lafaz hu akan membentuk kalimat Allahu. Kemudian ia juga mengatakan penceramah ini menggunakan bungkus rokok yang memiliki huruf A sebagai simbol untuk Allah. Oh, sampurna ya, rokok sampurna itu kan simbolnya A. Jadi kata dia Allah itu. Dan menanggapi ajaran yang dinilai sesat dan mengarang bebas ini, direspons oleh Kyai Haji Khalil Nafis. Melalui akun media sosial X pribadinya, ia meluapkan kritikannya dengan tajam dan tanpa basa-basi. Menurut Kyai Khalil, alih-alih memberikan pencerahan dan menambah keimanan, penceramah semacam ini dianggap justru berpotensi merusak akidah masyarakat dengan ajaran yang tidak berdasar. Dan ia juga menilai Gus Muda tersebut lebih baik kembali belajar mengaji sebelum naik ke mimbar. Download Tribun X. Ya, itu tadi ya beritanya dari Tribun. Ya, ini Gus Muda katanya. Dan sudah direspon oleh Kyai Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Kok gitu lagi ya? Setahu saya, Kyai Khalil Nafis itu bukan hanya pengurus di MUI, melainkan pengurus juga di PBNU. Kalau kita lihat informasi di Google, Pak Kyai Khalil Nafis itu jabatannya di PBNU sebagai Rois Suriah PBNU. Sedangkan di MUI,
Beliau jabatannya Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah 2021 sampai 2026. Bahkan beliau juga pengasuh dari sebuah pondok pesantren yang bernama Cendikia Amanah. Sekedar saran nih ya, tanpa mengurangi kemuliaan, tanpa mengurangi hormat saya kepada Pak Kiai Holil Nafis, ini sekedar saran saja. Sekelas Pak Kiai Holil Nafis semestinya tidak hanya mengkritisi melalui Twitter, tidak hanya mengkritisi melalui sosial media. Dengan posisi Pak Kiai Holil Nafis ya ada di dua lembaga besar di Indonesia, semestinya tindakan yang diambil adalah memberi sanksi kepada oknum gus-gusan yang berperilaku merusak agama Islam. Sanksinya ya nggak usah terlalu jauh lah dilaporin sebagai penista agama ya, nggak usah seperti itu karena nggak mungkin juga kan ada yang ngelaporin sebagai penista agama. Sanksinya minimal ya dibekukan dulu pengajiannya, pihak yang bersangkutan dibimbing lebih baik lagi. Jadi ketika nanti kalau memang sudah dapat izin, sudah dapat ilmu yang mencukupi membuka pengajian, bisa lebih baik lagi. Karena akhir-akhir ini kita bisa lihat di sosial media banyak banget video oknum gus-gusan itu yang perilakunya nggak bener lah. Ada yang berkedok ngalap-ngalap berkah gitu ya, sampai jamaahnya yang perempuan itu cium-cium tangan gusnya, bahkan lipstick atau liur jamaahnya yang perempuan itu nempel ke tangan gus-gusannya itu. Kalau seperti ini namanya bukan ngambil berkah, ini namanya ngambil birahi ya, ngambil nafsu sahwat. Sekelas Rasulullah aja ketika ada seorang wanita yang bukan mahramnya menyodorkan tangan mau bersalaman, Rasulullah berkata, inilah usafiun nisa, sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita. Yang dimaksud wanita di sini adalah wanita yang bukan mahramnya. Sekelas Rasulullah aja nggak mau jabatan tangan kepada wanita yang bukan mahramnya karena itu berdosa, teman-teman. Sedangkan ini gus-gusan yang lagi viral ini membiarkan ciwi-ciwi rebutan untuk menjabat tangannya dengan alasan tangannya mengandung keberkahan. Jadi orang tuh ngalap berkah ke tangannya. Astagfirullahalazim. Sekedar mengenai jabatan tangan dengan yang bukan mahramnya aja nggak paham. Ini lanjut lagi persoalan akidah yang mana kok disamakan dengan tauhid. Yang penting kula niki rohan. Ana lek jane iki. Kula niki tauhid niki Allah. Lah. Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas bener. Niki tauhid, pokoke tauhid. Kok niku setiap hisapan itu orang kok setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Tak hisapan ini ke Allah. Ngetokne beluk. Ngono. Berarti dadine Allah. Jadi defend tembakau itu membuktikan bahwa tembakau itu itu menyehatkan, mengobati malah. Dan itu ada yang tanya juga, kalau memang benar mengobati, apakah kamu menyuruh anak istrimu merokok? Iya, saya menyuruh anak istri saya merokok. Bahkan bayi saya, umur balita atau ini yang paling kecil yang sudah lahir, karena yang mau lahir kan masih banyak. Yang baru, yang sudah lahir yang ini usianya berapa bulan? 4 bulan ya. Kalau dia pilek gitu, flu gitu. Ibunya saya suruh di kamar, AC-nya dinyalakan biar asapnya muter terus di situ untuk menyembuhkan flu-nya. Nah di sini Pak Kaji Wantoro dan lain-lain itu ya selalu begitu juga. Terbukti itu. Betul loh. Itu dari ilmu kesehatan. Jadi kalau mendasarkan hukum kok itu haram atau makruh karena urusan kesehatan, ini tak kasih tahu. Ilmu medis kesehatan hari ini tidak netral kan gitu. Kalau belum bisa berhenti ngudut ya sudahlah, setidaknya jangan bikin narasi yang menyesatkan tentang udut, mengatakan bahwa udut itu tauhid gitu ya, mengatakan bahwa orang setiap ngisap udut itu berpahala, mengatakan bahwa udut itu menyehatkan, bahkan untuk bayi juga sehat. Ini coba ahli medis, ahli kesehatan ya, tenaga medis apapun namanya, coba kasih penjelasan, benar nggak sih ada penelitian bahwa itu menyehatkan untuk bayi? Karena tadi katanya Gus Fuad Pleret menyebutkan nih sebenarnya udut itu menyehatkan untuk bayi katanya. Ini ada satu lagi video ya yang harus direaksi. Tadinya sih saya mau akhiri pembahasan ini, tapi karena ada satu video ini ya sudahlah, kita lanjutkan lagi, coba reaksi videonya. Bahwa mayoritas para pro di negeri ini adalah warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin. Kalau kita pikir ya, investor tertinggi untuk negara ini ya kita Ansor dan Ansor, para perokok. Satu hal yang saya ingin ingatkan sebagai penutup kepada sahabat-sahabat sekalian,
apabila kalian, apabila panjenengan, apabila kita semua ingin berkontribusi terhadap negara ini, maka merokok. Ya, itu tadi ya. Video ini baru aja viralnya di sosial media. Kemungkinan ini maksudnya bercanda kali ya. Karena memang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari NU, dari Banser itu kan biasa ya bercanda-bercanda seperti ini. Dan kalau dikatakan mayoritas orang NU itu pro, saya nggak tahu kalau masalah itu. Tetapi setahu saya ya tidak semua juga orang NU itu ngerokok. Karena setahu saya Gus Baha nggak ngerokok. Dan tentunya banyak juga orang-orang NU yang nggak ngerokok. Kemungkinan ini hanya bercanda teman-teman ya, hanya bercanda. Cuman harus kita perjelas juga. Yang jadi pertanyaan, apakah memang benar udut di negara ini menyumbang keuntungan besar buat negara kita sehingga dikatakan sebagai investor terbesar gitu ya bagi orang-orang yang ngudut. Ulama sedih. Ulah NU asli. Banyak orang Banten lain NU. Kalau nggak, cerita NU ngarokok teureun-eureun. Mata hidup udut. Hidup udut. Orang yang tidak membantu pendapatan negara karena pajak terbesar negara ini dari rokok, maka merokok Anda terus-terusan sepanjang Anda tidak sakit, udut terus. Itu orang-orang pahlawan bangsa yang merokok. Semakin banyak merokok, semakin menyumbang negara dengan besar. Faktanya teman-teman, berdasarkan hasil penelitian baik itu lembaga peneliti ekonomi dalam negeri maupun luar negeri menemukan bahwa udut itu ternyata merugikan untuk negara kita. Sekali lagi ini berdasarkan penelitian ya, bukan asumsi saya pribadi, bukan narasi saya pribadi. Udah banyak referensi yang bisa kita baca di sosial media, baik itu bentuknya artikel, jurnal, dan lain-lainnya. Silakan teman-teman cari di Google tuh banyak sekali yang sudah membahasnya. Dari sekian banyak referensi yang bisa kita baca, intinya adalah kerugian negara itu diakibatkan biaya kesehatan yang lebih besar daripada pendapatan cukai. Jadi biaya pengobatan penyakit akibat rokok, terutama yang ditanggung BPJS Kesehatan, mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya dan lebih besar dibandingkan alokasi dana dari cukai untuk kesehatan. Jadi memang pendapatan pajak cukai itu memang besar, tetapi ternyata biaya pengobatan, biaya kesehatan itu jauh lebih besar lagi daripada pendapatan biaya cukai. Nah, ini mengakibatkan kerugian dari segi finansial dan juga kerugian dari segi sosial dan kesehatan. Sekali lagi ini berdasarkan fakta data penelitian ya, bukan asumsi, bukan pernyataan saya pribadi. Silahkan dibaca tuh referensinya udah banyak. Jadi gak perlu bangga juga karena menjadi seorang pengudut ya. Jangan merasa sebagai investor terbesar karena faktanya ya tadi berdasarkan penelitian itu kerugiannya justru jauh lebih besar. Mungkin memang benar untung tapi bukan buat masyarakat untungnya, tapi ya buat pejabat negara kita. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.